Banyak yang bertanya terkait 4.000 jam tayang itu dapat dihasilkan berapa lama. Nah, itu harus kita kalkulasi teman-teman. Bahwasanya 4.000 jam tayang itu adalah kalau kita buat menit itu kurang lebih sekitar 240.000 menit. Artinya kita harus kalau kita memiliki video minimal 6 menit dan itu ditonton full, nah maka dia harus ditonton minimal 40.000 kali. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan video kita ditonton 40.000 kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GPO. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas terkait untuk mendapatkan 4.000 jam tayang, ya, 4.000 jam tayang sebagai syarat monetisasi YouTube. Nah, ini khususnya bagi teman-teman pemula. Untuk mendapatkan 4.000 jam tayang ini kadang-kadang banyak kendala teman-teman, banyak kendala ya. Terutama bagi yang baru memiliki satu channel. Nah, beda dengan teman-teman yang sudah memiliki lebih daripada satu channel. Nah, saya juga sebetulnya memiliki banyak channel teman-teman ya, sudah memiliki banyak channel. Dan kebetulan channel yang saya buat ini, yang sekarang ini adalah channel untuk merefleksikan atau mendokumentasikan apa yang telah saya lakukan di channel-channel yang lainnya yang telah monetisasi. Baik teman-teman, kita lanjutin. Nah, untuk mendapatkan 4.000 jam tayang YouTube, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya 4.000 jam tayang itu kalau kita menitkan itu sebanyak 240.000 menit teman-teman. 240.000 menit. Nah, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau video kita minimal 6 menit, kenapa 6 menit? Karena video yang belum monetisasi ini disarankan kalau kita bikin video yang belum monetisasi itu jangan lebih daripada 8 menit. Kenapa nggak lebih 8 menit? Ya boleh 7 menit, 7 menit 50 detik boleh ya. Kenapa tidak boleh 8 menit? Karena video-video yang 8 menit itu nanti kalau video kita bagus dan ramai itu akan banyak iklan teman-teman, akan banyak iklan. Artinya video kita kalau banyak iklan nanti akan banyak di skip oleh para penonton. Nah, untuk itu maka kita sarankan bagi pemula membuat video itu jangan lebih daripada 8 menit atau 7 menit 56 detik boleh. Nah, kalau kita punya video durasi 6 menit ya, maka video-video kita ini, rata-rata video kita dari seluruh video kita itu minimal harus ditonton sebanyak 40.000 kali tonton teman-teman. Itu pun kalau ditonton full durasi gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi itu bagaimana? Seandainya penonton tidak menonton video kita selama full durasi 6 menit, artinya maka kita perlu penonton yang lebih daripada 40.000 kali menit ya. Itu. Nah, caranya bagaimana agar video-video kita ditonton? Nah, pertama kita pastikan membuat konten kita itu memang yang berkualitas tinggi teman-teman. Jadi konten-konten kita itu yang berkualitas, artinya konten kita itu memang benar-benar dibutuhkan, ya benar-benar dibutuhkan oleh penonton atau penonton. Nah, maka dari itu kita harus menentukan benar-benar konten kita itu apa ya. Konten kita itu apa ya? Kita harus menentukan benar konten kita apa. Nah, konten yang banyak dicari orang adalah konten humor atau komedi, atau konten-konten yang berisi dengan tutorial. Nah, konten-konten yang berisi tutorial itu banyak yang dicari, dan rata-rata kalau tutorial itu nontonnya full teman-teman, nontonnya full. Karena kalau kita nggak nonton full, maka informasi yang didapat kurang, kita tidak mendapatkan informasi tersebut gitu. Nah, yang kedua teman-teman, kalau konten komedi itu banyak yang nonton karena orang saat ini banyak yang tanda petik itu banyak yang stres lah gitu ya, maka banyak orang-orang yang membutuhkan hiburan. Salah satu hiburan yang terbaik adalah komedi. Komedi itu yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, itu makanya kita harus membuat konten yang kualitasnya bagus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah membuat konten-konten yang menarik audiens atau menarik penonton. Dengan konten kita menarik penonton, maka otomatis jam tayang kita akan bertambah. Penonton betah di sana gitu kan, sehingga orang menonton video kita dari awal hingga akhir. Itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Begitu juga harus teman-teman promosikan lah. Kita juga harus bisa mempromosikan video-video kita ini di tempat-tempat yang lain, boleh ke media sosial. Nah, itu salah satu cara kita meningkatkan jam tayang kita.
Ya minimal nambah-nambah dikit lah kalau pakai media sosial ya. Selanjutnya juga kita harus kita harus gunakan ini teman-teman. Bisa juga ketika kita mengirimkan sesuatu atau membuat sesuatu artikel-artikel, kita taruh link kita di sana, link video kita di sana atau link channel kita di sana. Ya, nanti orang bisa klik di link yang sudah kita sebutkan tersebut atau sudah kita taruh di sana. Itu juga salah satu strategi kita agar channel kita itu ditonton oleh orang lain melalui link channel kita yang kita taruh di korespondensi kita. Apakah kita melalui email atau melalui WA atau melalui sosial media yang lain, itu bisa kita lakukan. Nah, berikutnya apa lagi agar kita bisa mendapatkan 4.000 jam tayang yang seperti kita sampaikan tadi. Nah, kita juga harus membuat teman-teman, kategori playlist. Di playlist video kita harus kita bikin kategori. Jadi orang ketika melihat channel kita, melihat playlistnya, ketika playlistnya itu sesuai dengan apa yang dicari, mereka akan memudahkan penonton untuk mengklik video kita, untuk menonton video kita. Apalagi video kita seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa ketika video kita adalah berkualitas bagus, apakah kontennya, videonya, itu orang akan betah di sana dan mudah menontonnya ya. Playlist itu sangat penting ya. Jadi kita mengkelompokkan video kita sesuai kategorinya, itu sangat penting sekali. Gunanya adalah untuk membantu pemirsa mudah menemukan channel kita, atau membantu memudahkan pemirsa menemukan video kita sesuai dengan tema yang mereka butuhkan. Ini sangat penting ya, kita membuat playlist. Jangan dianggap sepele playlist itu. Playlist itu sangat bermanfaat juga, membantu para penonton atau para audien untuk menemukan video kita ketika mereka membuka channel kita. Nah, itu salah satu teman-teman. Begitu juga ketika kita juga sering-sering membuat kolaborasi teman-teman. Baik membuat kolaborasi dengan kreator yang sudah memiliki subscriber yang banyak, jam tayang yang banyak, itu perlu sangat kita lakukan agar kita numpang tenar lah ibaratnya gitu. Numpang tenar terhadap para pemilik channel yang sudah besar. Nah, itu bisa kita kolaborasi dengan kreatornya atau dengan pemilik channel yang besar, atau kita juga bisa berkolaborasi dengan videonya. Jadi kolaborasi dengan videonya bagaimana? Nah, ketika video kita ini ditonton, ada orang yang nonton video besar, channel besar dengan tema yang sama dengan kita, contohnya. Contohnya video besar itu di situ ada konten yang berisikan membahas masalah masalah A. Nah, mereka selesai menonton video A itu di channel besar dia akan nonton konten yang serupa di konten serupa A di channel kita. Itu namanya kolaborasi video, teman-teman. Itu juga secara tidak langsung video kita akan terkait dengan channel besar tadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat algoritma di Google, di mana-mana, itu kalau kita melihat contohnya, kita mencari sesuatu di Google nih. Saya mencari contohnya barang apa? Kita mencari tempat wisata di Jakarta contohnya gitu. Monas, Bundaran HI, atau tempat-tempat yang lain. Itu nanti beberapa jam kemudian atau beberapa saat kemudian kita udah dapat iklan tentang hal itu, tentang Monas, tentang Bundaran HI, tentang Dufan, seperti itu. Contohnya aja. Nah, begitu juga dengan kolaborasi video. Ketika orang nonton video A di channel yang besar, terus dia nonton video A juga di channel kita, itu secara tidak langsung dia akan memberikan rekomendasi seperti itu. Itulah algoritma yang ada di saat ini. Itu baik itu Google, YouTube, dan yang lain-lainnya, itu algoritma seperti itu. Begitu juga kalau kita membeli barang A contohnya di aplikasi pembelian, itu juga dapat seperti itu. Kita nyari A, beberapa menit kemudian kita disodori oleh iklan-iklan itu. Itulah namanya kolaborasi video. Nah, itu selain itu yang paling penting teman-teman, kita harus mengoptimalkan terkait judul ya. Judul kita harus ada kata kuncinya. Kita harus mengoptimalkan deskripsinya, kita harus mengoptimalkan tag yang ada di sana. Nah, kita juga harus mengoptimalkan thumbnail video kita. Itu harus kita optimalkan. Itu yang paling penting juga ya. Yang paling penting adalah kita mengoptimalkan itu tadi. Judul, deskripsi, tag, kata kunci itu sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja video kita.
Nah, kalau orang lagi mencari searching, itu di situ akan sangat membantu ya. Itulah pentingnya namanya judul, thumbnail, deskripsi. Nah, itu namanya metadata, teman-teman. Metadata ini sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas atau kinerja video kita. Nah, jangan lupa yang terakhir ya. Yang terakhir, jangan lupa teman-teman ini meminta dukungan. Jangan malu-malu minta dukungan sama teman. Minta dukungan sama teman, minta dukungan sama saudara, minta dukungan dengan relasi. Saya punya channel YouTube baru loh. Nama channelnya adalah ini. Dia membahas masalah terkait ini. Kita sampaikan kepada mereka. Nah, nanti mereka kan penasaran tuh. Oh iya, kamu punya channel video baru ya? Channelnya apa? Videonya apa? Ya kasih aja nama channelnya. Itu sekaligus promosi video kita. Dan juga namanya kita minta dukungan kepada relasi kita dan teman-teman kita. Itu teman-teman ya, salah satu tip trik agar kita mendapatkan 4000 jam tayang, yang mana seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kita memerlukan 40.000 kali ketika video kita 6 menit durasinya dan itu ditonton full. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memudahkan mendapatkan 4.000 jam tayang sebagai syarat monetisasi. Dan selalu ingat untuk berkarya dan membuat konten-konten yang berkualitas agar para penonton Anda terus tertarik dengan channel kita. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan komen apabila ada hal yang perlu ditanyakan, dan jangan lupa tinggalkan jejaknya, subrek dan komen, like dan subscribe. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.